Bismillah. Assalamualaikum Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bersama pemateri guru kita, Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana selaku ketua dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay, disiarkan langsung juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina M Bekasi, ada Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari studio Fatwa TV di kota Solo, Jawa Tengah. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Junah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, akhi? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masih hujan di sana? Sudah cerah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Oh, sudah cerah. Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali kami bisa berjumpa kembali dengan Ustaz di kesempatan kali ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Nah, mengikuti Islam, ma'azan ya Allah wa ayakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode area Jakarta di 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. 6. Dan juga kami mengajak para pemirsa sekalian dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, guna untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Dan kemudian kami informasikan juga kepada para pemirsa dan juga para jamaah sekalian, insya Allah agenda safari dakwah Dewan Fatwa sambut Ramadan berikutnya akan diselenggarakan di kota Madiun, yaitu pada tanggal 4 Maret 2023, hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023, bersama Al Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah, dengan tema sukses mengelola cemburu dalam rumah tangga, dan juga dibersamai oleh Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala dengan tema mendulang hikmah dari perjanjian Hudaibiyah. Dan juga berikutnya di agenda safari dakwah berikutnya di kota Pekalongan, insya Allah pada hari Ahad tanggal 5 Maret 2023, yang dibersamai oleh Al Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah dengan mengangkat tema akidah dalam ibadah puasa, dan juga dibersamai oleh Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah dengan tema mengais rezeki di bulan yang mulia. Nah, barakallahu fikum, di lokasi di Masjid Imam Syafi'i Pekalongan. Nah, barakallahu fikum. Tip, Ustaz, kita bacakan, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Taib, tafadhal. Bacakan pertanyaan pertama. Bismillah, dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya waktu di pondok suka bermudah-mudahan dalam bernazar. Misal sering bernazar seperti ini.
jika lancar tasmi juz 28, saya akan puasa 3 hari dan banyak lagi nazar-nazar saya yang lain. Dan jika hal itu dikabulkan Allah, saya tidak melakukan nazar saya. Saking banyaknya saya lupa, Ustadz. Apa saja nazar saya dan saya sangat menyesal akan hal itu. Alhamdulillah sekarang saya sudah tidak bermudah-mudahan dalam bernazar. Bagaimana cara saya bertaubat untuk menebus hal tersebut ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Barakallahu fiq kepada saudara penanya ya tentang nazar yang sudah berulang-ulang dia ucapkan, namun dia sendiri sudah lupa berapa kali dia mengucapkan nazar dan tidak merealisasikan. Nah, perlu difahami bahwa apabila seseorang itu ingin mengkafarahi nazarnya, dia harus membayarnya dengan puasa 3 hari. Atau dia kerjakan apa yang sudah dia nazarkan. Jika dia tidak mengerjakan apa yang sudah dia nazarkan, maka dia harus menggantinya dengan puasa 3 hari seperti orang yang melanggar sumpahnya. Kafaratun nadri, kafaratul yamin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, kafarah bagi nazar yang tidak dia penuhi, itu seperti kafarah bagi sumpah yang dia langgar. Jadi dikira-kira, ya mungkin 10 kali bernazar ada. 15 kali nggak nyampe. 12-13 kali ya mungkin sekitar itu. Nah berarti anggap sekitar 12 kali bernazar misalnya. Kemudian dia mengkafarahi nazarnya itu seperti kafarahnya orang yang melanggar sumpah. Jadi pelanggaran sumpah itu bisa dikafarahi dengan puasa 3 hari, bisa juga dengan yang lain seperti memberi makan ya, memberi makan 10 orang miskin ya. Contohnya Allah berfirman la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Kafarah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan apa yang sudah dia sumpahkan itu, alias dia langgar sumpahnya, adalah memberi makan 10 orang miskin. Au siyamu thalathati ayyamin au tahriru raqabah. Atau dia puasa 3 hari berturut-turut, atau puasa 3 hari, atau dia membebaskan seorang budak. Karena nggak ada berbudakan, sehingga yang tersisa hanya ada 2 pilihan. Memberi makan 10 orang miskin untuk setiap kali sumpah yang dia langgar. Dan dalam hal ini nazar sama dengan sumpah. Jadi setiap kali nazar dia tidak realisasikan, dia kafarahi dengan memberi makan 10 orang miskin. Kalau dia 12 kali melanggar nazarnya misalnya, ya berarti dia kasih makan ke 120 orang miskin. Atau dia puasa 36 hari. Jadi 12 dikali 3. Tergantung berapa banyak nazar yang dia langgar ya. Bisa lebih dari yang saya contohkan, bisa kurang dari itu. Dia kira-kira saja jumlah yang amannya berapa. Begitu. Wallahu a'lam. Bisa syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Singapura. Bismillah, izin bertanya Ustadz mengenai niat umroh dari Madinah ke Mekah jika menggunakan kereta cepat. Bagaimana dan di mana niat dalam dilafalkan jika kereta tidak berhenti di Miqat dan hanya melintas dengan cepat. Kemudian hanya berhenti di Jeddah dan pemberhentian terakhir di Mekah, Ustadz. Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Iya, memang saya juga pernah sekali ya naik kereta cepat, kereta Haramain itu tidak lama dari terminal atau stasiun Madinah ya, baru beberapa menit gitu kita sudah langsung akan bersejajar dengan Miqat. Dan biasanya ada pemberitahuan ya
namun terkadang suaranya tidak terlalu keras. Sehingga saya sarankan begitu kereta mulai jalan langsung diniatkan. Karena itu prosesnya cepat sekali memang. Ya, ini sudah sejajar dengan mikot dan hanya beberapa saat udah lewat kita. Jadi daripada nanti dia terlewat dari mikot sebelum dia meniatkan umroh, maka niatkan ketika kereta mulai berjalan. Langsung diniatkan dalam hati, saya mulai masuk kepada manasik, labbaik Allahumma umroh. Ya. Karena terkadang yang dikhawatirkan itu ya tadi, masuk, kemudian dia asik ngobrol, membahas tentang keretanya, bentuknya bagus, gini, akhirnya terlewat itu. Dan itu bisa berakibat pelanggaran yang berkonsekuensi dam, ya. Atau dia harus kembali lagi ke mikot kalau tidak ingin membayar dam. Jadi solusinya adalah seperti yang Anda jelaskan tadi, niatkan ketika kereta ini awal mulai berjalan. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, mikutai Islam, a'azani Allahu ayakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan bisa kita lanjutkan pertanyaan dari website dari Ibu Elis Yulia di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Adakah hadisnya ya Ustadz untuk surat Al-Mulk dan As-Sajdah sunnah dibaca sebelum tidur ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, terkait surat As-Sajdah saya tidak tahu hadisnya ada apa tidak. Terkait surat Al-Mulk ada memang anjuran untuk membaca surat Al-Mulk, ya. Fil Qur'ani salasuna ayah tashfa'u li sahibiha hatta yughfar lahu atau kama qala alaihi salatu wasallam. Ada dalam Al-Qur'an itu 30 ayat, yakni surat Al-Mulk maksudnya, yang akan memberikan syafaat bagi sahabatnya, sahabat surat Al-Mulk ini, maksudnya yang rajin membacanya dan tentunya juga mengamalkan isinya ya, karena Al-Quran kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk dibaca, namun juga dijadikan sebagai pedoman hidup. Itu fungsi utama dari Al-Quran. Sehingga bagi orang-orang yang mengamalkan kandungan surat Al-Mulk ini, maka dia akan mendapatkan manfaat berupa terlindung dari azab kubur, insyaallah ta'ala. Adapun dibacanya apakah itu menjelang tidur, anak pribadi tidak ingat redaksi hadisnya menyebutkan menjelang tidur ataukah tidak. Namun yang jelas itu salah satu fadilah yang ada pada surat Al-Mulk, dan insyaallah kami juga harusnya pernah merilis ya tentang surat Al-Mulk ini. Nanti saya akan cek lagi apakah fatwanya sudah pernah dirilis ataukah belum. Tapi itu pernah kami diskusikan di Dewan Fatwa. Nah, Ustaz, syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam, kami sekali lagi mengajak Anda untuk berpartisipasi. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor tersebut. Dan juga kami mengajak para pemirsa dan juga para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, guna untuk memanfaatkan peluang berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Abu Yusuf di kota Tangerang Selatan, Banten. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah ketika safar dan sholat di masjid umum, ana sebagai musafir boleh sholat berjamaah dengan anak secara khosor terpisah dari jamaah lain yang mukim, yang berarti ada 2 imam dalam satu masjid, atau sebaiknya sholat munfarid ya saja Ustadz? Dan ada dua pertanyaan Ustadz. Yang kedua, apakah ketika sujud tilawah boleh diselipkan doa-doa lain sesuai hajat kita Ustadz? Barakallahu fikum.
Iya, yang pertama itu masjidnya masjid di tempat rest area begitu ya, tempat transit atau masjid-masjid yang bukan tempat transit ya, bukan di pinggir jalan utama. Karena kalau itu bukan di pinggir jalan utama, alias tidak sering terjadi dua jamaah di situ, maka jangan memisahkan diri, namun bergabung saja, ya bergabung saja dengan mereka atau tunggu sampai mereka selesai baru sholat berjamaah. Namun jika itu masjid-masjid yang cukup besar, ya kemudian juga jadi tempat persinggahan orang, nggak ada habisnya orang yang datang ke situ, datang satu rombongan, datang lagi, datang lagi, datang lagi, dan mungkin mereka tidak bisa menunggu selesainya jamaah lain karena juga banyak sekali yang rombongan yang di situ. Maka berlaku di sini kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir, kondisi yang sulit yang tidak memungkinkan seseorang untuk mengikuti satu jemaah ya, karena ketika dia sholat itu juga belum tentu dia jamaah yang pertama. Mungkin sudah pernah ada jamaah sebelumnya di awal waktu, kemudian karena memang tempatnya tempat transit di rest area misalnya atau di pinggir jalan besar, jalan utama, maka akan terus ada orang yang datang ke situ dan tidak bisa dibatasi ketika kita sudah sedang berada di jamaah, tiba-tiba ada orang yang membuat jamaah lain di situ. Ya. Jadi intinya kondisi yang memang sulit untuk dipastikan tidak ada jamaah dalam tidak ada dua jamaah dalam satu waktu itu sulit untuk dipastikan, maka insya Allah tidak mengapa karena mungkin masing-masing punya hajat ya, punya uzur ingin segera melanjutkan perjalanan atau ada alasan-alasan lain lah. Oleh karena itu kita melihat kepada kondisi ya, jadi tidak bisa disamaratakan, nggak bisa disamaratakan di semua masjid. Adapun tentang yang kedua tadi, apa tadi pertanyaannya? Apakah ketika sujud tilawah boleh diselipkan doa lain sesuai hajat Oh iya, kita? boleh. Sujud tilawah ya, Allahu a'lam. Kalau sujud tilawah sebatas yang ana tahu ya sekedar membaca, tapi apakah bisa disebutkan yang lain? Allahu a'lam, enggak tahu nah. Baik, Ustaz. Syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan pertama via telepon di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Nah, assalamualaikum. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak hamba Allah. Mau bertanya Ustadz. Iya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana yang dikatakan anak soleh yang kita dengar dari hadis Nabi, apabila terputus nyawa anak Adam, terputuslah semua amal kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, yang kategori anak yang soleh yang mendoakan ini, yang bagaimana? Apakah setelah orang tua kita meninggal, kita mengadakan perkumpulan, memberi makan orang-orang, kemudian kita membaca suratul Yasin atau apa sebagainya, lalu kita mendoakan orang tua kita, apakah itu disebut anak yang soleh atau bagaimana yang dikatakan anak yang soleh itu? Itu saja Ustaz. Baik Bapak. Iya, barakallahu fiik. Pertama, definisi soleh itu minimalnya adalah dia melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan dia menjauhi yang diharamkan. Ketika seseorang sudah berhasil mewujudkan hal itu, semua kewajiban-kewajiban itu dia kerjakan dan semua yang haram-haram dia jauhi, maka dia sudah mencapai kadar soleh walaupun dalam skala yang minimal. Ya, itu sudah bagus, sudah bertakwa, sudah soleh.
akan lebih bagus lagi manakala dia menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan yang sunnah hukumnya, dan dia juga menjauhi yang makruh-makruh, tidak hanya yang haram-haram. Adapun anak soleh yang mendoakan, itu tidak berarti seseorang ketika meninggal dunia disuruh membuat semacam acara makan-makan, mengundang banyak orang. Bukan begitu yang dimaksud. Namun ketika dia ini soleh, maka salah satu ciri khasnya orang yang soleh itu adalah orang yang mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang berjasa terhadapnya. Dan manusia yang paling berjasa kepada kita setelah Rasulullah SAW adalah orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita adalah orang-orang yang beriman, orang muslim, maka kita sebagai anak merupakan bagian dari birrul walidain kita, berbakti kepada orang tua kita adalah kita mendoakan mereka. Dan mendoakan ini tidak hanya ketika masih hidup ya, namun juga tidak hanya ketika sudah mati, namun ketika masih hidup juga doa itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat. Hanya saja anak yang soleh itu dia tidak hanya mengingat orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup dan memberikan manfaat secara langsung kepada dirinya. Itu bedanya anak soleh dengan anak yang tidak soleh. Kalau orang tuanya masih hidup, rata-rata anak itu kan butuh kepada orang tua. Dia perlu diberi nafkah oleh orang tua, ya, perlu dibelikan ini dan itu, sehingga dia akan cenderung berlaku baik di depan orang tuanya supaya orang tuanya juga terus berbuat baik kepadanya. Nah, yang membedakan itu biasanya kalau dia ini benar-benar soleh. Maka bagaimana sikap dia setelah orang tuanya tidak ada? Kalau ini anak tidak soleh, ya dia akan memikirkan nasib dirinya saja. Dia tidak pernah mungkin menaruh pusing ya dengan nasib orang tuanya bagaimana. Oleh karena itu yang bisa diharapkan untuk menjadi tambahan pahala bagi seseorang setelah dia meninggal adalah anak-anaknya yang saleh. Karena anak saleh akan selalu mendoakan orang tuanya, Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dia doakan agar dilapangkan kuburnya, agar ampuni, dijauhkan dari fitnah kubur, dijauhkan dari azab kubur. Dan itu terus kapanpun dan dimanapun doa itu baik, bukan dikhususkan hanya setelah meninggal dan dengan mengumpulkan orang-orang, bukan. Justru doa-doa yang seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Karena biasanya orang-orang yang diundang untuk makan-makan itu ya kita nggak tahu ya niat orang ya, cuman biasanya nih orang datang karena ada maslahat di situ. Karena ada maslahat duniawi berupa ada makanan-makanan yang dibagikan atau mungkin ada amplop di situ. Sehingga ini juga bisa berpengaruh yang kurang baik terhadap doanya. Karena doa itu akan mustajab manakala yang mendoakan itu tulus. Ya, yang mendoakan itu benar-benar tulus, mendoakan orang yang sudah meninggal ini. Lain halnya dengan doa yang diucapkan, dipanjatkan oleh orang hanya untuk pantas-pantasan di muka umum. Wah, saya nggak enak diundang, saya nggak datang. Nah, itu doa-doa yang tidak tulus, justru berpeluang kecil untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi makin seseorang itu menunjukkan hajatnya, menggantungkan harapannya kepada Allah, makin besar peluang doanya dikabulkan. Dan doa itu kalau dikabulkan maka itu akan memberikan manfaat bagi orang yang kita doakan. Kita mendoakan ampunan bagi orang yang sudah mati kemudian dikabulkan oleh Allah, maka orang itu akan diampuni oleh Allah. Namun jika doa kita nggak dikabulkan oleh Allah, ya orang tersebut tidak mendapatkan apa yang kita minta. Jadi intinya itu berlaku sepanjang masa dan dimanapun. Selagi kita mampu mendoakan kebaikan, kita doakan. Ya, kita doakan. Bisa di dalam sholat, bisa juga di luar sholat, bisa dengan mencari-cari waktu yang mustajab, menjelang buka puasa, ya, di sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah, di hari Arafah misalnya, di hari-hari akhir, di saat-saat terakhir di hari Jumat, setelah asar dan sebelum maghrib. Nah, seperti itulah kira-kira bagaimana kita mengamalkan hadis tentang
anak soleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Wallahu alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Bapak hamba Allah di Palembang. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Tapi kita angkat pertanyaan penelpon kedua di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Yanti di wabarakatuh. Sumatera Barat. Silakan Ibu Yanti. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau bertanya Ustaz, apakah membaca doa ruku atau sujud itu sunnahnya ganjil atau boleh genap? Mana yang lebih afdolnya Ustaz? Terus pertanyaan kedua, apakah di saat tayamum didahului dengan baca bismillah Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan berapa kali ya dibaca doa ruku atau sujud itu ganjil atau genap, Allahu a'lam, saya sendiri tidak tahu ada atau tidak riwayat yang secara khusus mengarah ke anjuran untuk membaca dalam jumlah genap ataukah dalam jumlah ganjil. Yang jelas mengulang-ulang doa itu salah satu faktor yang menjadikan doa itu mustajab. Ya. Kalau memang tidak dibatasi, tidak ada pembatasan secara dalil, maka itu kembali kepada sesuatu yang istilahnya longgar ya. Mau dibaca ganjil bagus. Barangkali karena mengamalkan innallaha witrun yuhibbul witr, Allah itu satu dan dia menyukai bilangan yang ganjil. Mungkin dia amalkan hadis ini dan membaca doanya misalnya sebanyak 3 kali atau 5 kali. Namun seandainya dia menambah yang 3 menjadi 4 atau yang 5 menjadi 6, maka itu juga sesuatu yang baik. Ya, karena makin sering seseorang itu membaca doa seperti orang yang mengetuk pintu, makin sering pintunya diketuk, peluang untuk dibukakannya makin besar daripada yang mengetok hanya 1 kali kemudian ditinggal. Ya, diketok 2 kali ditinggal, ngetok 3 kali lebih berpotensi daripada ngetok cuma 2 kali. Yang 4 kali lebih berpotensi daripada yang ngetok cuma 3 kali. Tapi seandainya dia juga ingin mengamalkan hadis yang Allah itu menyukai jumlah yang ganjil, maka insya Allah itu juga baik juga untuk diamalkan. Wallahu a'lam. Atas jawaban dan penjelasannya. Sebenarnya ada pertanyaan kedua Ustaz, namun belum terlalu kita tangkap jelas Ustaz, namun sekilas terkait tentang doa tayamum Ustaz, apakah ada Ustaz? Oh iya, basmalah ya. Heeh. Apakah membaca basmalah dianjurkan untuk tayamum? Saya juga tidak tahu secara khusus adakah dalil yang menganjurkan atau memerintahkan. Namun apabila seseorang hendak mengamalkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar au aqta. Walaupun hadis ini hadis yang didhaifkan ya, setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus. Maka tidak ada salahnya dia memulai sesuatu yang baik dengan bacaan bismillah. Nah, Insyaallah. Baik, bisa syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami Bu Yanti di Sumatera Barat. Barakallahu fikum. Bisa kita lanjutkan pertanyaan dari website. Dari Nanda di Kota Bengkulu. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, Taib, kita coba angkat pertanyaan via telepon ketiga di kesempatan kali ini. Silakan. Iya. Kita coba lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Laila di Palangkaraya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Ustadz, Ana mau bertanya tentang ruku. Sama seperti Umahat yang tadi pertanyaannya, cuman saya pertanyaannya ketika... Baik, silakan. Tentang ruku Ibu tadi ya.
Iya, oke. Tentang ruku, jadi saya pernah sholat di Masjidil Haram, sholat tarawih. Kok rukunya itu panjang banget. Apa itu kita, kan saya tahunya doa ruku itu Subhanallahil azim wa bihamdihi. Apa selama ruku itu bacaannya itu semua, atau kita bisa membaca doa selain doa ruku yang saya tahu cuma Subhanallahil azim itu tadi. Kemudian pertanyaan kedua yang saya tanyakan, saya itu selalu membimbing anak-anak saya, anak-anak dari usia mereka kecil sampai mereka udah remaja, saya selalu membimbing mereka berdoa. Jadi saya yang mimpin doa karena anak-anak itu sebenarnya mungkin sebagian besar dia udah hafal, tapi karena misalnya doa sore Jumat, doa saat kita sholat di tempat-tempat mustajab, misalnya saya tawaf, misalnya saya sa'i pun saya yang mengajarkan anak-anak. Tapi saya ini tidak ingin mengadakan bid'ah, sih nggak ada, cuma ngajarin anak-anak aja. Apa boleh perbuatan saya seperti itu? Baik Ibu, misalnya seperti sholat, setelah sholat gitu Ibu ya, diajarkan berdoa bersama seperti itu ya? Iya, Bu. Iya, Baik. setelah sholat atau doa sore Jumat, zikir pagi petang, selalu saya membimbing anak saya yang ini. Jadi mereka ngikut aja. Kalau mereka sendiri kayaknya nggak mandiri, nggak bisa. Baik. Jadi apa boleh saya memimpin anak-anak seperti itu? Baik, cukup Ibu, kita tangkap insya Allah. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama tadi terkait ruku yang demikian panjang, ya apakah di situ kita hanya membaca Subhana Rabbiyal Azim diulang-ulang ataukah ada bacaan lain? Perlu kita ketahui bahwasanya bacaan tasbih dalam ruku itu ada beberapa versi. Di antaranya adalah yang mungkin yang paling terkenal adalah Subhana Rabbiyal Azim. Ada juga yang lain Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Ada lagi yang lain lagi Subhanadzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah. Jadi misalnya itu diulang-ulang sampai 7 kali atau lebih dari itu bisa menjadi pilihan ya ketika rukunya itu cukup panjang. Dan memang memanjangkan ruku, kalau itu sesuai dengan panjangnya berdiri dan panjangnya sujud, itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Ya, dalam hadisnya Zaid bin Khalid Al-Juhani kalau nggak salah, beliau mengatakan ramaktu salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana qiyamuhu wa ruku'ahu wa i'tidalahu wa sujudahu wa julusahu qariban minas sawa. Atau kama qala ya fi sahihain. Aku pernah memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat ini. Maka aku dapati bahwa berdirinya beliau, rukuknya beliau, i'tidalnya beliau, sujudnya beliau, duduknya beliau itu mendekati sama. Jadi kalau berdirinya panjang, maka rukuknya juga diperpanjang, i'tidalnya juga diperpanjang, sujudnya juga diperpanjang. Itu yang sunnahnya seperti itu memang. Adapun yang kedua terkait dengan apa tadi? Terkait membimbing anak-anak berdoa bersama. Ustaz. Oh ya, membimbing anak-anak berdoa bersama tidak mengapa Bu, kalau memang itu dalam rangka mengajari mereka dan tidak dengan niat untuk membuat bid'ah ya, tidak menganggap bahwa ini yang lebih afdol, ini yang seharusnya dilakukan, bukan masing-masing berdoa sendiri ya. Selagi tidak ada niat seperti itu dan niatnya hanya mengajari, maka tidak ada masalah insyaallah ya. Tentunya dengan memperhatikan usia mereka ya, ketika mereka sudah dianggap udah dewasa, sudah bisa mandiri ya disuruh aja baca sendiri-sendiri begitu. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Laila di Palangkaraya, semoga bisa difahami. Tapi kita coba angkat pertanyaan penelpon keempat di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Hai, ini Pak Ustaz. Saya ini udah lansia. Jadi dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi lemak dan hal yang bisa menimbulkan kolesterol dan sebagainya. Jadi kebetulan ini di daerah saya ini sepertinya ada sedekah makanan vegetarian. Nah, makanan vegetarian ini Pak Ustadz dimasak oleh non-muslim. Apakah bisa saya konsumsi itu Pak Ustadz? Makanan apa Pak tadi namanya?
vegetarian dari sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran. Vegetarian, Makanan dari- vegetarian. Vegetarian. Oh ya. Vegetarian, vegetarian. Tapi yang dimasak oleh non-muslim. Jadi ada hari-hari tertentu tuh mereka bagi-bagi, kalau kayak kita kan sedekah gitu. Jadi apakah boleh saya konsumsi atau kami konsumsi sekeluarga gitu? Mungkin demikian aja. Iya. Baik, Ada yang mau Iya. ditanyakan dengan saya lagi? baik, terima kasih. Jadi mungkin penggunaan minyaknya Pak ya, yang paling mungkin. Semuanya itu vegetarian dari Oh, Jawa. vegetarian. Jadi minyaknya tidak ada hewani sama sekali ya. Tak ada, semua tak ada hewan. Itu memang sudah diinformasikan itu Pak, sudah memang terjamin. Iya, berarti nggak ada Jadi masalah Pak. dia punya Nggak ada alat masalah. masaknya pun tidak ada bekas-bekas dari daging dan Iya. sebagainya, dari yang Arab. Iya. Jadi gimana tuh Ustaz? Ya nggak ada masalah Pak. Selagi itu semuanya dari produk-produk nabati, tidak ada masalah insya Allah. Walaupun yang masak yang non-muslim. non-muslim masak itu Pak. Iya. Walaupun yang masak Boleh. non-muslim. Nah, Boleh dikonsumsi Pak ya? Baik, tayo. Boleh dikonsumsi. Halal insya Allah Pak. Insya Allah. Makasih Jangan lupa Ustaz. baca bismillah dulu. nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak hamba Allah di Kepulauan Riau, semoga bisa difahami. Dan tadi nasihat Ustadz, jangan lupa baca bismillah dulu sebelum makan, barakallahu fikum. Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari website. Pertanyaan yang tertunda tadi dari Nanda di Bengkulu. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Tersebar berita di media elektronik bahwa telah menghijaunya daerah di sebagian kecil daerah Arab Saudi. Berkenaan hal tersebut, apakah ini bisa termasuk ciri atau realita dari hadis yang artinya hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Apakah menghijau ini terjadi dengan seketika atau berangsur-angsur, dan bagaimana menyikapi fenomena-fenomena seperti ini agar tidak terjatuh ke pemahaman yang tidak dibenarkan, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik, terkait dengan mengaitkan ya apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat dengan fenomena yang terjadi di sebagian negara, itu juga tidak bisa dijadikan sebagai jaminan bahwa itu yang dimaksud dalam hadis. Karena kita nggak tahu apakah menghijaunya ini akan bertahan lama atau hanya di musim tertentu kemudian kembali kering lagi, kita kan nggak tahu. Dan kita tidak usah terlalu merisaukan itu. Tidak usah terlalu tersita perhatian kita hanya untuk mikir, aduh jangan-jangan hari kiamat ini akan terjadi. Bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat. Ya, Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi balik bertanya, wa madza a'dadta laha? Emang apa persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Yang penting itu. Bukan kapan terjadinya. Inna sa'ata atiyatun. Hari kiamat pasti akan terjadi. Entah kita masih hidup dan menyaksikan, mudah-mudahan tidak, ataupun kita sudah meninggal, pasti akan terjadi hari kiamat. Mau 100 tahun lagi, pasti terjadi. Yang penting itu nanti kalau kita dibangkitkan dari kubur, ya kita menghadapi kiamat masing-masing kita ini dengan matinya kita, kemudian dibangkitkan lagi dari kuburnya. Apa yang kita akan ajukan? Amal apa yang kita akan persembahkan di hadapan Allah, itu yang penting. Apakah sekarang yang terjadi di Arab Saudi itu adalah tanda hari kiamat? Nggak usah dipikirin. Toh nggak ada dalilnya bahwasanya itu yang dimaksud. Mungkin itu, mungkin juga yang lain, kita nggak tahu. Nah, Ustaz, syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, ini terkait musik Ustaz. Dari pertanyaannya terkait musik dari Egi Purnama di Sidoarjo. Nah, kita bacakan pertanyaan dari Egi. Sebentar. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana cara menjawab syubhat bahwa musik itu halal? Karena tidak mungkin hal yang haram dinisbatkan kepada sahabat Nabi. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW mempunyai suara seperti serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Ustadz, mohon penjelasannya. Syukron.
Iya. Barakallahu fiik. Tidak ada dalil pada riwayat tersebut yang mendukung pendapat yang membolehkan musik. Karena yang namanya tashbih, penyerupaan, itu maknanya bukan berarti Abu Musa al-Asy'ari itu adalah pemain seruling atau peniup seruling, tidak sama sekali. Namun dia memiliki suara yang merdu, ya. Dan istilah suara yang merdu itu diungkapkan dengan kiasan semerdu suara seruling. Bukan berarti Abu Musa al-Asy'ari itu suka bermain seruling, tidak. Dan tidak berarti itu pujian bagi mereka yang bermain seruling, tidak. Ini hanya kiasan saja, kiasan tentang suara yang merdu. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, ini masih terkait pertanyaan tentang musik, Ustaz. Pertanyaan di penanya yang berbeda dari Yudi Aprizal di Bekasi. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya menyanyi tanpa musik ya Ustaz? Barakallahu Fikum. Menyanyi tanpa musik. Nah, Ustaz. Ya, ini tentunya berbeda ya dalam suasana apa dia menyanyi, siapa yang menyanyi, apa yang dinyanyikan. Ini semua mempengaruhi hukum. Kalau yang menyanyi itu adalah anak perempuan, anak-anak kecil, ya, maka itu masih diberi kelonggaran. Ya, nyanyi dalam yang kita fahami ya, tarik suara dengan lirik tertentu itu namanya nyanyi. Yang kedua, liriknya bagaimana? Kalau liriknya tidak mengandung hal-hal yang mungkar, maka tidak ada masalah. Yang ketiga, kapan itu dilakukan? Kalau itu dilakukan dalam saat-saat yang memang kita diberi kelonggaran seperti di hari raya, ya, maka itu juga Nabi SAW mengizinkan. Beliau sengaja pada Yaumul Id, beliau mendengarkan suara tabuhan rebana dan nyanyian gadis-gadis kecil. Ketika Abu Bakar masuk dan menghardik mereka yang nyanyi-nyanyi di situ, masa kalian nyanyi-nyanyi dan memukul rebana di depan Rasulullah? Kata Rasulullah, biarkan ya Abu Bakar. Liya'lamal yahud anna fi dinina fushah. Biarkan saja Abu Bakar. Biar orang-orang Yahudi itu tahu bahwa agama kita ini punya kelonggaran. Ketika hari raya, harinya orang berbahagia, silahkan. Ya, namun ketika itu menjadi profesi seorang laki-laki, kemudian menjadi mata pencaharian, apalagi lirik lagunya isinya lirik lagu tentang asmara, tentang hal-hal yang terlarang, ya otomatis hukumnya akan menyesuaikan juga. Ya, sesuatu yang biasanya dikerjakan oleh wanita, ya jangan dikerjakan oleh laki-laki. Bahkan Imam Malik rahimahullah mengatakan yang suka menyanyi itu menurut kami adalah orang banci. Itu kata Imam Malik. Karena tidak dikenal di masa beliau laki-laki berprofesi sebagai penyanyi. Itu profesinya wanita kata beliau. La yaf'aluhu illal mukhannathun. Ya. Yang suka menyanyi di kalangan kami itu adalah al-mukhannathun. Orang-orang yang ya kelaki-lakiannya itu tidak sempurna. Ya, bahasanya banci itu. Jadi tergantung siapa yang mengakukan, liriknya bagaimana, dalam konteks apa ya. Tidak bisa kita pukul rata hukumnya. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat pada yang bertanya. Masih ada waktu Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Wildan di Kota Bandung, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukum duduk di samping lawan jenis yang bukan mahram misal di kereta atau di transportasi umum lainnya yang mana tidak ada kursi untuk satu orang atau single seat dan kita tidak bisa menentukan siapa orang yang duduk di sebelah kita Ustaz. Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita, dan tentunya ini lebih ditujukan kepada penumpang laki-laki ya, karena sejatinya penumpang perempuan nggak boleh dia safar sendirian, harus ada mahramnya. Saya akan jawab ini dalam konteks penumpangnya adalah laki-laki. Dia tidak bisa menentukan siapa yang duduk sebelahnya dia, ya sudah, Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita perbanyak saja istighfar, kita jaga pandangan kita, atau yang menumpang terus menjaga pandangannya dan berusaha untuk mungkin
agak menjauh ya ke arah yang berlawanan ketika tidur, ya mengarah ke arah yang berlawanan ya, dalam rangka menghindari hal-hal yang mungkin tidak terpuji gitu. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Masih ada waktu ikut Islam, azan ya Allah wa yakum. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda yang mengajukan pertanyaan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Masih ada 10 menit. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Eka Nurhadi di Indra Hilir Riau. Bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz. Dalam pertanyaan dari Edi Bing Ang di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memakan hewan sembelihan yang disembelih oleh orang yang tidak sholat atau orang yang suka sholatnya bolong-bolong? Di keluarga saya masih banyak orang yang tidak pernah belajar agama. Terkadang ketika keluarga ada acara makan bersama dan yang dimakan adalah hewan yang disembelih. Apakah boleh anak ikut makan bersama keluarga, ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, itu kembali kepada apa yang diyakini oleh orang yang sholatnya masih bolong-bolong itu atau yang tidak sholat itu, tapi dia ngaku muslim. Kalau dia masih menyadari bahwa dirinya ini maksiat, berdosa dengan meninggalkan sholat, dia masih mengakui bahwasanya sholat 5 waktu adalah rukun Islam, wajib ya, menjadi fardu ain atas dirinya, maka saya berharap, saya tidak pastikan juga ya, tapi saya berharap sembelihannya masih halal. Namun alangkah baiknya agar penyembelihan itu jangan diserahkan kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, kan ada orang-orang yang sholat, yang menjaga sholatnya. Kenapa tidak mereka yang menyembelih? Atau bahkan Anda yang bertanya ini, kenapa tidak Anda yang menyembelih? Ya, kadang kita ini lucu. Kita keberatan ketika yang menyembelih itu orang yang tidak sholat, tapi orang-orang yang sholatnya juga tidak mau belajar bagaimana menyembelih yang syar'i, tidak mau terjun langsung. Harusnya dia menguasai. Nabi aja menyembelih dengan kedua tangannya, menyembelih hewan kurban dengan kedua tangannya. Padahal beliau adalah manusia yang paling sibuk, manusia yang paling berhak untuk beralasan saya tidak punya waktu, seandainya memang itu sesuatu yang tidak penting ya. Namun Nabi menyempatkan untuk menyembelih dengan kedua tangannya. Ketika haji, beliau mengorbankan 100 ekor unta, beliau sembelih sekitar 63 ekor dengan tangannya. Beliau nahar. Jadi ini adalah hal-hal yang hendaknya juga dikuasai oleh mereka yang rajin sholat, agar ini menjadi fardu kifayah. Jangan sampai karena kekurangan orang yang mengerti bagaimana cara menyembelih, akhirnya itu diserahkan kepada orang-orang yang fasik, yang tidak jelas. Ya, kita jadi kesulitan sendiri nanti akhirnya. Ya, barakallahu fiik. Nah. Syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi masih ada pertanyaan, mungkin kita bacakan 1 atau 2 kali pertanyaan lagi, Ustaz, insyaallah. Dari Eka Nurhadi di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Dalam suatu pembahasan tentang ini menggabungkan pakaian. Jadi dijelaskan jangan melipat lengan baju atau ujung celana dalam sholat. Namun bagaimana tentang kita menggunakan sarung tanpa harus dilipat, Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, ya Allah barik fikum. Tentunya bukan itu yang dimaksud ya, karena tidak memungkinkan untuk menggunakan sarung tanpa dilipat. Jadi yang dimaksud adalah bukan bagian pangkal sarung ya, namun ini berlaku untuk lengan baju atau celana tadi. Nah, jadi bukan pangkal sarung. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Mungkin kita bacakan 1 pertanyaan lagi, Ustaz, ini terakhir insyaallah. Dari Diah Lilik di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bismillah, ahsanallahu izin bertanya, Ustaz. Bagaimana kiat khusus agar keluarga terjaga dalam syariat Islam, Ustaz? Nah, mohon nasihatnya barakallahu fikum.
kiat khusus agar keluarga terjaga dalam syariat Islam, ya ini berkaitan dengan harus rajin-rajin belajar mempelajari tentang syariat Islam. Apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia jauhi, baik terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, ya, dengan dia mengetahui apa yang menjadi kewajibannya, baru dia bisa menjaga syariat Islam. Itu satu. Yang kedua, carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang saling mengingatkan kita, saling beramar ma'ruf nahi mungkar, saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Karena itu juga merupakan yang akan memudahkan kita dalam mengamalkan dan menjaga syariat Islam. Demikian pula amalkan syariat ini dengan bervariasi, ya. Artinya bervariasi begini, kan syariat Islam itu banyak macamnya. Ada yang kaitannya dengan muamalah, ada yang kaitannya dengan ibadah. Ibadah juga macam-macam, ada sholat, ada saum, ada zakat, ada sedekah, ada thalabul ilm, ada ngaji, macam-macam lah. Ada haji, ada umroh. Muamalah juga macam-macam, ada jual beli, ada sewa menyewa, dan lain-lain. Nah, masing-masing ini kalau kita amalkan, maka kita akan mengamalkan banyak dari syariat. Namun kalau kita hanya mengamalkan satu saja, ya berarti akan ada di antara ajaran syariat ini yang tidak kita amalkan. Nah, minimal kita bisa bervariasi sehingga tidak jenuh, ya, tidak merasa bosan karena monoton itu saja. Kita variasikan, ya, kadang melakukan sholat sunnah seperti sholat duha, nanti ada sholat antara adzan dan iqamah, ada sholat qabliyah, ada sholat ba'diyah, ya, ada sholatul lail, ada sholat witir, ada sholatul istikharah, ada sholatul istisqa, minta hujan. Itu termasuk kiat kita menjaga atau memelihara syariat. Jadi mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan atau memvariasikan amalan-amalan yang bisa kita variasikan. Nah, Masya Allah, nah, barakallahu fikum, jazakumullah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, kru dan juga keluarga di sana. Amin ya Rabb. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik untuk kita untuk bisa senantiasa beramal soleh. Allahumma amin. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan, insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.